Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu saham yang cukup besar karena dari aspek labanya mampu menghasilkan laba sekitar 5 triliun rupiah dalam satu kuartal. Kamu bisa lihat sini untuk data di Q1 tahun 2025 labanya 5,8 dan Q2 tahun 2025 labanya 5,1. Memang jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan laba di tahun 2025 ini. Begitu juga jika dibandingkan dengan laba di tahun 2023, 2022 dan lain-lain. Untuk detailnya silahkan kamu lihat berdasarkan data yang ada ini. Nah, jika melihat jangka waktunya, dalam jangka pendek kamu bisa lihat bahwa terjadi penurunan laba di tahun 2025 dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Untuk aspek gross profit marginnya, di aplikasi ini tidak ditemukan informasi terkait hal tersebut. Sedangkan untuk net profit marginnya di angka 14,2%. Net income-nya secara quarter year on year growth turun 9,5%. Dengan tawaran dividen yield sekitar 7,2%. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini adalah 4.850 dan saat video ini dibuat, harga sahamnya lebih condong kepada angka yang rendah meskipun belum mencapai angka terendah 10 tahun terakhir. Kita lihat dari sisi book value-nya. Book value per share di angka 1.333 dan PBV saat video ini dibuat di angka 2,2 kali yang artinya sudah di atas dari modal per lembar saham ini. Oke, bagaimana dari aspek dividennya? Mari coba kita lihat sekilas. Dari aspek dividen kamu akan temukan informasi bahwa angka dividen per share di tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dividen per share di tahun 2024. Mari coba kita hitung secara sekilas untuk kenaikan angka dividen per share dari saham ini. Kita copy dulu datanya. Nah, dividen per share-nya naik sekitar 19,03%, angka yang cukup signifikan. Saham ini juga jika dilihat di sini konsisten membagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana dari aspek historikal harga saham dan PBV-nya? Mari coba kita lihat di sini. Harga saham saat video ini dibuat di angka 2.940, yang mana jika kita bagi dengan dividen per share yang terakhir dibagikan, yaitu 212, maka dividen yield saham ini sekitar di angka 7,2%, seperti data yang tadi kamu sudah lihat. Oke, bagaimana dari aspek PBV-nya dengan angka 2,2 kali? Saat video ini dibuat, PBV-nya di angka 2,2 kali. Padahal rata-rata PBV 10 tahun terakhir adalah 3,6 kali. Dulunya sempat di atas PBV 5 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 2 kali. Oke, saham yang kita bahas adalah saham TLKM dengan harga 2.940, yang mana selama tahun 2025 masih naik 8,4%, dan dalam 5 tahun terakhir masih turun 1,01%. Kita langsung bahas saja untuk laporan keuangan Q2 tahun 2025-nya. Pertama dari jumlah kasnya. Bisa dilihat jumlah kasnya mengalami sedikit penurunan meskipun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk kas perusahaan turun sekitar 2,12%. Kita lihat lagi untuk beberapa komponen lainnya. Nah, untuk Telkom ini mayoritas asetnya berasal dari aset tetap yang juga ternyata mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita copy datanya untuk data aset tetap. Aset tetap turun sekitar 1,6%. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa jumlah asetnya juga mengalami penurunan. Coba kita copy datanya di sini untuk jumlah aset perusahaan. Aset perusahaan mengalami penurunan sekitar 1,9% dari 299 menjadi 293. Bagaimana dari aspek liabilitasnya? Kita lihat untuk liabilitas jangka pendeknya di angka 85 dan jangka panjangnya di angka 60. Jika kita bandingkan dengan saldo kas yang mereka miliki di angka 33, itu artinya perusahaan ini masih butuh sumber dana yang lain di luar saldo kasnya apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Sekarang kita hitung untuk komposisi liabilitas perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan berapa persen. Mari coba kita lihat di sini, ternyata mengalami kenaikan. Liabilitas naik sekitar 6,01%. Bagaimana dari sisi ekuitasnya? Jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Ekuitas perusahaan yang mengalami penurunan ini coba kamu lihat juga dari aspek dividennya. Kemungkinan ada berkaitan satu dengan yang lain. Ekuitasnya turun sekitar 7% dari 142 menjadi 132.
Nah, dari data ini, kamu bisa temukan informasi bahwa hingga Q2 tahun 2025 terjadi kenaikan yang signifikan untuk liabilitas dan terjadi penurunan yang cukup drastis untuk ekuitasnya secara persentase. Kita bahas dari aspek laba ruginya. Pertama, kita lihat dulu dari pendapatan yang ternyata mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pendapatan perusahaan. Kita masukkan datanya di sini. Pendapatan turun sekitar 3,04%. Untuk beberapa biayanya, kita bisa lihat di sini bahwa beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan beban penyusutan dan amortisasi. Untuk beban karyawan mengalami penurunan, beban interkoneksi mengalami kenaikan, beban umum dan administrasi mengalami sedikit penurunan, beban pemasaran mengalami sedikit penurunan, dan lain sebagainya. Secara total, laba usahanya ternyata mengalami penurunan. Coba kita hitung di sini. Laba usaha untuk TLKM ini. Laba usahanya turun sekitar 8%-an. Coba kita hitung secara nominalnya. Terjadi penurunan berapa rupiah. Kita copy dulu dan kita hitung menggunakan rumus sederhana. Nah, untuk pendapatannya turun sekitar 2,2 dan laba usahanya turun sekitar 1,7. Itu artinya sebenarnya jika dibandingkan dengan penurunan pendapatan, laba usahanya masih turun lebih baik. Meskipun dengan persentase 8,01%, tapi secara nominal laba usahanya turun 1,7 dibandingkan penurunan pendapatan yang mencapai 2,2. Nah, kemudian mari kita bahas dari aspek lainnya. Kita lihat dulu untuk biaya pendanaan. Ternyata biaya pendanaan di sini juga cukup signifikan nominalnya, yang mana mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita copy dulu untuk data biaya pendanaan perusahaan ini. Biaya pendanaannya naik sekitar 9,4%. Bagaimana dengan laba periode berjalan? Laba periode berjalan tentunya mengalami penurunan karena kamu sudah lihat alasannya pendapatan mengalami penurunan, begitu juga dengan laba usahanya. Nah, laba perusahaan hingga Q2 mengalami penurunan sekitar 6,68% dari 11,7 menjadi 10,9 triliun rupiah. Secara nominal, mari coba kita hitung untuk nominal penurunannya. Nah, terlihat di sini untuk nominal penurunannya tidak terlalu signifikan. Tapi meskipun begitu, kembali lagi, dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir seperti yang sudah tadi kita bahas, memang laba perusahaan ini mengalami penurunan di Q1 hingga Q2-nya. Coba kita lihat lagi untuk mengingatkan kamu kembali. Nah, ini merupakan datanya bisa kamu bandingkan dari data tahun ke tahun pada Q1 dan Q2 untuk saham TLKM ini. Semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan ingat, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas itu bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Mohon juga agar dapat cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Semoga video ini memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.